Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini tak lupa-lupanya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat umur, masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan selain berusaha, marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkah. Kita hanya sebatas berusaha, kalau rezekinya hanya Allah yang mengaturnya. Dalam kesempatan ini, marilah kita berbagi ilmu ataupun pengalaman, terutamanya dalam bidang pertanian, khususnya padi sawah. Dan sebelumnya, teman-teman sekalian, alangkah baiknya jika teman-teman sekalian subscribe, like, dan komen agar pertanian kita akan semakin tambah maju. Begini teman-teman, kita ini, apalagi kita bagi pemula dalam bidang pertanian ataupun padi sawah, kadang-kadang kita bingung. Kita tidak tahu insek yang kita pakai untuk perawatan padi kita. Sebetulnya kita harus belajar ataupun bertanya kepada kawan-kawan sekalian. Kadang-kadang kita bertanya kepada kawan, mana tahu diberikannya penuturan ataupun pembelajaran kepada kita mengenai insektisida. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti. Alangkah baiknya jika kita membeli suatu produk insektisida, yang terutama yaitu bacalah label atau kegunaannya agar kita mengerti, dan cara pemakaiannya. Mudah-mudahan dari situ kita nantinya akan memulai memahami apa sasaran yang kita beli di warung obat tersebut. Dan selanjutnya, ini pengalaman untuk saya. Dulu saya waktu pemula ataupun mula-mula bersawah, saya bingung apakah obat yang saya pakai untuk mengatasi hama tersebut. Kadang kawan itu menuturkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ataupun di sawah mengenai penyakitnya. Yang perlu kita ketahui yaitu bahan aktif mitomin, yaitu sasarannya ialah yang pertama yaitu kepiting tanah ataupun kepiting batu, yaitu ulat ataupun pianggang, yaitu atau walang sangit dan telur-telurnya. Dan bahan aktif sipermetrin, yaitu menanggulangi ulat yang dari luar. Kalau yang dari dalam, ya sistemnya adalah ini sipermetrin ini sifatnya adalah kontak, yaitu harus kena baru mati. Dan yang ini yang berbahan aktif di Mehipo, dia dapat mencegah yang terutama yaitu wereng. Dan selanjutnya
ulat yang dari dalam, dapat mengatasi penyakit yaitu penyakit beluk ataupun sundep. Ini bisa mengatasinya, yaitu bahan aktif dimehipo. Oleh karena itu kawan-kawan, bagi kita ini pemula, paling tidaknya dalam penyemprotan kita harus memakai bahan aktif yang 3 ini. Yang pertama yaitu supermetrin, metomil, dan dimehipo. Tapi jika padi kita itu masa dalam pertumbuhan, tidaklah masalah diberikan pupuk nutrisi ataupun pupuk semprot. Kalau saya memakai merek dagang yaitu Gandasilde. Tapi jika sudah berumur lebih dari 1 bulan, saya ganti dengan yaitu Gandasilde untuk masa pembuahan. Makanya kawan-kawan, di sini maksud saya bukan untuk menggurui, tapi ini adalah pengalaman saya. Saya juga dulu begitu, tidak mengerti, tapi kelamaan jika kita mau belajar, mudah-mudahan insya Allah kita akan berhasil. Pada intinya kita semua ini adalah belajar. Tidak ada yang pandai. Yang pandai hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tertinggal kita harus bisa memahami karakter tanaman-tanaman kita. Pesan saya buat teman-teman sekalian, walaupun kita memakai obat dengan harga sederhana, jika kita memperlakukan padi kita dengan teliti ataupun dengan rutin penyemprotan seminggu sekali, insya Allah mudah-mudahan akan sehat. Bukan harus dengan obat yang mahal biar bagus. Kadang-kadang walaupun obat mahal, kalau kita sering teledor menyemprotnya ataupun merawatnya, itu juga bisa kena penyakit. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita saling mendukung di dalam belajar, terutamanya di dalam bertanam padi. Cukup sekian. Bila ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya dimaafkan. Jika ada benarnya, diambil baiknya saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.